Film ini menceritakan tentang hubungan yang tidak biasa antara seorang pelukis muda bernama Matthias dan seorang perempuan yang jauh lebih tua bernama Merle, yang juga merupakan seorang pecinta seni. Ketika seni dan cinta mulai berpadu, batas antara keduanya perlahan menjadi semakin kabur, hingga membawa mereka pada sebuah akhir kisah yang penuh tanda tanya. Hubungan yang awalnya terlihat sederhana kemudian perlahan berubah menjadi sesuatu yang sulit dipahami oleh keduanya. Cerita berawal di sebuah galeri seni milik Matthias. Ia terlihat mencoba menghubungi Merle, seorang perempuan yang tertarik untuk membeli lukisannya. Mereka kemudian sepakat untuk bertemu di kantor Merle dan Matthias diminta membawa lukisan tersebut ke sana. Pertemuan itu menjadi awal dari hubungan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Matthias kemudian berjalan kaki menuju kantor Merle sambil membawa lukisannya. Namun sebelum menemui Merle, ia sempat mencoba menawarkan lukisan tersebut kepada sebuah galeri lain. Sayangnya, pihak galeri tidak tertarik untuk membelinya. Penolakan itu semakin memperlihatkan bahwa Matthias sedang berada dalam kondisi yang tidak mudah sebagai seorang pelukis muda. Matthias akhirnya menemui Merle dan memperlihatkan lukisan tersebut kepadanya. Merle mengamati lukisan itu dengan saksama dan menunjukkan ketertarikannya untuk membeli. Namun, alih-alih menyelesaikan transaksi di kantor, Merle meminta Matthias mengikutinya ke rumah agar lukisan tersebut bisa dipajang di dinding yang ia inginkan. Dari sikap Merle terlihat bahwa ketertarikannya terhadap lukisan itu bukan sekadar karena nilai seninya. Matthias menyetujui permintaan itu. Sesampainya di rumah, Merle meminta Matthias berdiri di salah satu sudut ruangan sambil memegang lukisan tersebut. Ia ingin memastikan apakah posisi dan ukuran lukisan itu sesuai dengan dinding yang telah dipilihnya. Suasana rumah Merle yang tenang membuat Matthias mulai melihat sisi lain dari kehidupan perempuan tersebut. Setelah merasa cocok dengan lukisan tersebut, Merle merayakannya bersama Matthias. Dalam suasana yang lebih santai itu, Merle mulai menunjukkan ketertarikan dan rasa simpatinya kepada Matthias. Namun, Matthias hanya terdiam dan tampak tidak terlalu merespon perhatian yang diberikan Merle kepadanya. Sikap Matthias yang dingin justru membuat hubungan mereka terasa semakin penuh teka-teki. Keesokan paginya, Matthias terbangun dari tidurnya. Ia mulai memperhatikan lemari pakaian yang dipenuhi berbagai pakaian mahal dan tertata rapi di dalamnya. Ia tampak memperhatikan semuanya dengan rasa penasaran, seolah sedang berada dalam dunia yang sangat berbeda dari kehidupannya sendiri. Tak lama kemudian, Merle muncul dan mengajak Matthias sarapan bersama. Saat mereka sedang makan, Merle terus mengamati Matthias yang duduk di hadapannya. Dengan nada tegas, Merle kemudian mengatakan kepada Matthias agar belajar bersikap baik dan menghargai orang-orang di sekitarnya. Mendengar perkataan itu, Matthias tampak terkejut. Ia merasa bahwa ucapan Merle tersebut seperti sebuah peringatan halus, sekaligus menunjukkan bahwa Merle mulai berusaha mengubah sikapnya. Setelah sarapan, Merle membawa Matthias ke sebuah ruangan khusus yang telah disiapkannya. Di dalam ruangan itu, sudah tersedia sebuah kanvas kosong. Merle meminta Matthias melukis kembali gambar yang sama seperti lukisan yang sebelumnya ia beli. Dari permintaannya itu, terlihat bahwa Merle ingin memastikan apakah lukisan yang dijual Matthias benar-benar merupakan hasil karyanya sendiri atau bukan. Ia ingin melihat kemampuan Matthias secara langsung tanpa hanya mengandalkan lukisan yang sudah dibelinya. Sore harinya, Merle kembali mendapati Matthias justru tertidur tanpa mengerjakan lukisan yang dimintanya. Merle kemudian mendekatinya seolah memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan Matthias. Ia tidak langsung memaksanya,
seakan ingin mengetahui apa yang sedang menghalangi Matias untuk mulai melukis. Keesokan paginya sebelum pergi, Merle meninggalkan selembar uang di atas meja dan berharap Matias segera menyelesaikan tugasnya. Tak lama setelah itu, Matias akhirnya mulai mengerjakan lukisan tersebut. Perlahan ia mulai menuangkan kembali kemampuannya ke atas kanvas kosong itu. Malam harinya Merle pulang dan duduk bersama Matias. Keduanya kemudian memandangi lukisan yang telah selesai dikerjakan Matias. Dalam keheningan itu, Merle seolah mendapat jawaban atas keraguannya terhadap kemampuan Matias. Namun pada malam hari, Matias terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara nyanyian dari ruang tamu. Ia perlahan keluar dari kamar dan mencoba mencari tahu sumber suara tersebut. Ternyata ia mendapati Merle sedang bernyanyi seorang diri di ruang tamu. Pemandangan itu membuat Matias melihat sisi Merle yang berbeda dari sosok tegas yang selama ini ia kenal. Keesokan harinya Matias muncul di hadapan Merle dengan mengenakan pakaian yang diambilnya dari lemari. Melihat hal itu, Merle tampak sangat marah dan meminta Matias segera melepaskan pakaian tersebut. Setelah itu, Merle membawanya kembali ke ruang khusus untuk meminta Matias segera menyelesaikan lukisan dirinya. Sikap Merle menunjukkan bahwa ia masih ingin mempertahankan batas dan aturan yang ada di rumahnya. Namun Matias hanya terdiam di depan kanvas kosong. Ia berdiri di hadapan Merle seolah masih ragu untuk mulai melukis. Matias kemudian mengatakan bahwa mungkin ia akan melanjutkan lukisan tersebut nanti. Keraguan itu membuat suasana di antara mereka kembali terasa tegang dan sulit ditebak. Merle lalu mendekati Matias dan mencoba memahami apa yang sebenarnya diinginkannya. Tak lama kemudian Merle mengambil segelas minuman yang ada di tangannya dan perlahan menyiramkannya ke pakaian Matias. Momen tersebut kemudian membawa keduanya semakin dekat dan berkembang menjadi hubungan yang romantis. Sejak saat itu, hubungan mereka tidak lagi sekadar berkaitan dengan lukisan. Beberapa saat kemudian Merle terbangun dari tidurnya. Ia segera mencari Matias, tetapi pria itu sudah tidak berada di dalam kamar. Merle kemudian mencarinya ke ruang tamu, namun Matias juga tidak ditemukan. Pergian Matias yang tiba-tiba membuat Merle mulai menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Tatapan Merle seketika berubah menjadi sedih ketika menyadari bahwa lukisan yang sebelumnya dibeli dari Matias dan dipajang di dinding telah menghilang. Lukisan tersebut telah dibawa pergi oleh Matias dan digantikan dengan sebuah kanvas kosong. Pemandangan itu seolah meninggalkan pesan bahwa sesuatu yang pernah menjadi milik Merle kini kembali diambil oleh orang yang menciptakannya. Film kemudian berakhir dengan menampilkan Matias yang duduk seorang diri di sebuah taman. Ia menatap kosong ke depan dengan ekspresi wajah yang sulit dibaca. Di sampingnya terlihat lukisan yang telah ia bawa pergi dari rumah Merle. Dalam keheningan tersebut, kisah Matias dan Merle berakhir tanpa penjelasan yang benar-benar pasti tentang apa yang sebenarnya mereka rasakan. Dan film pun selesai.